Salam, baik, selamat datang, selamat bergabung di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Pada saat ini kita akan masuk ke semester yang kedua. Di semester 2 ini kita akan mulai dari bab yang keempat. Di semester 2 ini kita akan belajar tentang meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Itu kelanjutan bab yang sebelumnya, yaitu bab yang keempat. Kompetisi dasar yang ingin dicapai pada semester ini adalah memahami makna hidup beriman sesuai teladan Yesus. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu, yang pertama, menjelaskan sikap rela berkorban sebagai bagian dari hidup beriman sesuai teladan Yesus. Yang kedua, mendaftarkan berbagai pengalaman yang sudah dilakukan dalam hal rela berkorban untuk memaknai hidup beriman. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, silakan masing-masing peserta didik berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, silakan peserta didik menyanyikan lagu yang berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya Penolongku yang Sungguh. Persilakan peserta didik menyanyikan lagu ini sebelum masuk kepada materi pembelajaran. Baik, setelah peserta didik berdoa, kita masuk kepada materi yang berjudul meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Kita masuk bagian yang pertama atau bagian A, pengertian pengorbanan. Kata pengorbanan memiliki kata dasar kurban, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti pemberian untuk menyatakan kebaktian dan kesetiaan. Sedangkan pengorbanannya sendiri berarti proses atau cara dan perbuatan mengorbankan. Jadi dapat dikatakan bahwa pengorbanan merupakan proses atau cara mengorbankan sesuatu, baik itu harta, benda, orang, binatang, atau sesuatu yang menjadi miliknya kepada orang lain sebagai wujud kesetiaan kepada orang tersebut. Bagian B. Bagian B berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Peristiwa dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai ayat ke-30 menuliskan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus melalui jalan salib, artinya melewati penderitaan menuju kematian, atau yang biasanya kita sebut Via Dolorosa. Hal ini dilakukan sebagai wujud kesetiaan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada Allah Bapa dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa itu sendiri. Dosa manusia membuat manusia terpisah dengan Tuhan Allah, sehingga perlu juru selamat yang dapat menyelamatkan atau membebaskan manusia itu sendiri dari dosa. Oleh karena itulah Tuhan Yesus rela berkorban, menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini. Dosa merupakan pelanggaran manusia dengan perintah Allah, sehingga menyebabkan hubungan atau relasi manusia dengan Allah terpisah atau terputus.
Untuk itulah ada karya penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus, sehingga hubungan yang terputus dapat dipulihkan atau didamaikan kembali. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga atau C, bagian C ya. Makna pengorbanan Tuhan Yesus. Makna pengorbanan Tuhan Yesus bagi manusia dipahami dalam 3 hal penting. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, pembenaran. Kita bisa baca bersama-sama di dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16 mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16 tadi. Demikianlah pengorbanan Kristus membenarkan kita di hadapan Allah. Makna pengorbanan Tuhan Yesus yang kedua. Yang kedua itu berbicara tentang penebusan. Kita bisa baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang panah, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Ya, itu berbicara tentang penebusan. Kristus telah membayar harga yang mahal untuk menebus kita, yaitu dengan darahnya. Kristus telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terdapat di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 28. Makna pengorbanan Tuhan Yesus yang ketiga adalah perdamaian. Kita bisa baca di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 22 yang mengatakan demikian. Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Melalui pengorbanan Kristus kita disucikan dan dikuduskan, sehingga kita bukan lagi seteru Allah, melainkan telah menjadi sekutu Allah. Ketika kita masih seteru Allah, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Demikianlah materi yang disampaikan untuk bab yang ini. Kita masuk kepada bagian tugas. Kita masuk ke tugas. Ada 2 tugas yang akan disampaikan. Kegiatan 1, memaknai lagu. Alternatif satunya, nyanyikan lagu berikut dan tulislah makna atau arti dari masing-masing lirik lagunya. Lagunya itu berjudul Ku Mau Sepertimu Yesus. Silakan peserta didik nanti lihat di layar. Tugas alternatif yang kedua itu membuat poster atau pembatas Alkitab dari ayat hafalan. Ada bagian yang dikerjakan oleh peserta didik. Yang pertama, hafalah kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dihafal. Silakan peserta didik menghafal ayat tersebut. Setelah hafal, bagian yang kedua adalah buatlah poster atau pembatas Alkitab dari ayat berikut.
atau di Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi. Buat posternya. Jadi posternya bisa tidak hanya dalam bentuk tulisan, bisa juga ditampilkan gambar-gambar di posternya atau pembatas Alkitab. Ya, mungkin peserta didik pernah lihat bagaimana bentuk pembatas Alkitab. Jadi gambarnya menarik, tulisannya ayat-ayat Alkitab dan sebagainya. Dan itu silakan dikerjakan oleh peserta didik di bagian tugas alternatif 2, membuat poster atau pembatas Alkitab. Baik, kita akan menutup pembelajaran hari ini. Di bagian penutup ini kita membuat rangkuman bersama-sama tentang materi yang sudah disampaikan. Rangkumannya berbicara tentang makna pengorbanan Tuhan Yesus bagi manusia, dibenarkan serta ditebus dari dosa dan kesalahan mereka sekaligus didamaikan dengan Allah. Selanjutnya kita menyanyikan satu lagu. Silakan peserta didik menyanyikan lagu yang berjudul Ku Mau Sepertimu Yesus. Setelah semuanya menyanyikan lagu ini, kita masuk kepada doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran hari ini. Kami bersyukur sudah belajar tentang meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya kami dimampukan mengikuti teladan kehidupan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.